Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami dari GB Lamtera sangat-sangat bersuka cita bisa berjumpa walaupun secara online dengan Bapak Ibu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan, mau mengutarakan semuanya yang akan kita berikan kepada Tuhan, pujian penyembahan, mungkin juga biar ada kelegaan, kita mau menceritakan seluruhnya yang kita alami pada hari ini. Karena lebih baik satu hari dalam pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Kita mau datang kepada Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Untuk tetap datang di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, Menikmati bait-Mu Tuhan. menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Yesus Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami hanya mau dekat dengan Kau Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang penuh kasih atas setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus sedetik pun Tuhan. Amin. Kasih-Mu Kau ya Tuhan berikan begitu sempurna atas setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk biar kami bisa mengasihi orang lain ya Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami. Seperti kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Kau ajar kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu Yesus Tuhan, Kau mengubahkan kehidupan setiap kami. Mari Yesus Tuhan, Kau bekerja dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah secara online. Dan juga kami semua tempat ini Tuhan. Ini kami Yesus Tuhan, kami memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan yang terbaik kami hanya untuk Engkau. Biar bisa menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Luar biasa ya, segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Kita mau berikan bagi Tuhan Yesus saja, karena Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Luar biasa, kita sudah memuji Tuhan, berikan yang terbaik, pujian kita hanya bagi Dia. Sebab janjinya seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat. Janjinya kepada kita tidak pernah Dia ingkari dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Kita bersyukur kita punya Allah yang begitu penuh kasih atas kita dan memberikan semuanya bagi Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Ini kami Yesus Tuhan.
ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Sebab begitu dalam kasih setia-Mu Tuhan, Sembah Dia. janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Yesus memberikan terang di tengah
Ajari kami menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Ajari kami menjadi keluarga yang bisa dipercaya Tuhan. Yes. Ajari kami untuk sadar saat kami membangun keluarga yang kokoh, kami sangat sadar bahwa yang kami lakukan itu lebih kepada menjadi super timnya Tuhan. Kami tidak diajar untuk jadi superstarnya Tuhan, tapi kami diajar bagaimana menjadi super timnya Tuhan. Ampuni kami orang yang tidak mengerti Tuhan. Kadang kami menyepelekan apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami belajar menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga pada saat kami membangun keluarga yang kokoh dalam kehidupan kami, menentukan masa mendatang keluarga kami semuanya di dalam tangan-Mu. Dan biarlah apa yang tidak menyukakan hati-Mu, hari ini juga kami putuskan untuk kami tinggalkan, tidak melakukan lagi ya Bapa. Semua yang daripada-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang bukan daripada-Mu yang kami pernah lakukan, kami tidak akan pernah kami lakukan lagi mulai hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah semua yang daripada-Mu kami undang masuk dalam kehidupan kami. Pulang dari tempat ini, pulang dari ibadah ini, kami tahu bahwa kami menjadi super tim over superstar. Tim yang kokoh di atas superstar. Karena tim ini dibangun menjadi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Maka sampai kapanpun Kau datang nantinya, Kau menemukan keluarga-keluarga yang kokoh, yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Dan kita supaya mau dibentuk Tuhan menjadi super tim, kita katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Semuanya sehat-sehat. Hari ini izinkan kami untuk melanjutkan lagi bagaimana membangun keluarga yang kokoh Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengingatkan membangun keluarga yang kokoh itu menentukan di masa yang akan datang. Kalau sekarang kita anggap remeh, silahkan saja, karena di masa mendatang Anda dan saya akan menuai sesuai dengan taburan kita. Nanti Anda akan tahu kenapa anakku enggak ada yang bisa kubanggakan. Kenapa keluargaku hanya berakhir seperti ini? Lalu Anda menyalahkan si A, si B, si C, Anda salahkan semua, salahkan lingkungan, salahkan kantor Anda, dan yang paling parah Anda salahkan Tuhan, Anda salahkan gereja. Saudara, memang tidak ada yang bisa dipercaya, bahkan kalau saya boleh ngomong, gereja pun enggak bisa dipercaya sebenarnya. Bapak kok sampai ngomong gitu? Ya, kalau orang datang sudah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya Anda gak akan pernah percaya oleh gereja, pasti. Belum lagi Anda ketemu sama pendeta. Saya yakin dan percaya pendeta juga gak bisa dipercaya, karena pendeta juga manusia tentunya. Tapi kalau Tuhan, Anda bilang Tuhan gak bisa dipercaya, itu kebangetan saudara. Karena Tuhan itu bukan manusia seperti kita yang penuh kelemahan. Kalau pendeta, gereja, keluarga, suami, istri, anak tidak bisa dipercaya, sahabat tidak bisa dipercaya, saya beritahu masuk akal. Hari ini kita bukan menonjolkan bagaimana hebatnya Anda sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, ataupun hebatnya Anda sebagai seorang anak, bukan. Karena kita harus belajar yang sekarang kita bangun untuk masa mendatang, saudara. Makanya kita harus pahami dulu, super tim dalam keluarga itu sangat penting, melebihi dari seorang superstar yang sendirian, saudara. Saudara, kita sudah belajar selama 2 minggu ini, Daud tidak hanya menyembah Tuhan. Saya sudah pernah sharing karena iblis juga menyembah Tuhan. Jadi kalau standar Anda itu cuma menyembah Tuhan itu ya kebangetan, karena sama dengan iblis juga menyembah Tuhan masalahnya. Tapi Daud itu membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Mari kita ulangi sedikit di 1 Samuel 22, kemarin di ibadah 2 kali.
Di onsite sudah saya bahas. 1 Samuel 22 Anda baca di rumah, kalau Anda punya waktu, saya dorong Anda baca mulai ayat pertama sampai 23. Tapi hari ini saya akan baca ayat pertama dan kedua. 1 Samuel 22 ayat pertama sampai kedua. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, perhatikan, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Orang yang kena masalah, bisa jadi Pak, jangan-jangan saudara sama keluarganya juga lagi dikejar Saul, ya bisa jadi, itu bisa jadi. Tapi dia juga punya kesempatan untuk pergi dari, tidak kumpul sama Daud loh saudara. Wong yang dikejar itu kan Daud. Kalau mau nyari keluarga Daud ya temui Daudnya gampang, habisi semua. Lah kalau saya jadi keluarganya ya saya lebih baik mencar, jangan sama Daud mau dikejar sama Saul kok. Tapi perhatikan baik-baik, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, begitu dengar, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Bagi saya ini siap mati bisa. Ingat keluarga dan saudara-saudaranya, dia tahu bahwa dia dibutuhkan oleh Daud, saudara. Dia tahu keluarga itu kokoh karena menjadi super tim yang kuat. Beratnya masalah, yo dijinjing bareng-bareng. Iku saudara, itu keluarga. Bukan kena masalah njaluk cerai. Ki wis ra iso diandalke maneh ya, aku tak golek sing liya maneh. Ya, agak tunggale, Pak. Ini penting karena kalau Anda berkata ini lagi dikejar-kejar Saul dan pasukannya, ya kalau gitu saudara dan keluarganya punya dua hal yang harus dipikirkan. Harusnya nyebar, kalau nggak mau ketahuan di satu tempat dan dibabat habis, harusnya nyebar. Nyatanya enggak. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Dan berikutnya dikatakan berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Nah ini mulai prosesnya. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, Anda bayangkan Daud iki ya dikejar saudara. Tapi di sana juga ada orang dikejar-kejar tukang piutang, dikatakan berikutnya setiap orang yang sakit hati. Ya ampun kalau orang sakit hati itu tiap hari itu bisa sehari lebih dari 3 kali ngomong, aku sik loro hati sampai sampai nangis-nangis. Aku sudah tiap hari itu sudah berusaha melupakan, mengutang, memual. Itu saya bisa bayangkan kalau saya mendengarkan orang sakit hati itu, saya mau ngomong apa, speechless saudara. Karena dia mau cerita apa loh saya tahu. Dia ulangi lagi tahun sekian, ya kan, waduh. Nanti kalau diajak maju, kamu harus begini, jawabannya apa? Enggak bisa, sakit hatiku, waduh balik meneh wis. Saya tidak bisa bayangkan Daud kayak apa itu. Dan dikatakan apa? Maka ia menjadi pemimpin mereka. Wow, bersama-sama dengan dia, lah ini saya pikir cuma 1-2 orang. Ada kira-kira 400 orang. Wah kalau saya di sana tahu muntah geteh saudara, saya kuat tahu. Saya bukan tipe orang suka mendengarkan banyak orang saudara. Saya ini tipe orang introvert, tidak senang bergaul, lebih baik menyendiri, tapi saya bisa berkreasi banyak hal. Daripada saya kumpul sama orang malah buntu saya. Saya kalau kumpul sama orang saya mau belajar apa yang saya tidak bisa. Setelah itu saya ramu-ramu sendiri dengan dunia saya. Karena saya introvert, saya punya ramuan di dalam dunia saya. Saya senang bergaul sama Tuhan, sehari bisa minimal 3 kali saya memuji dan menyembah dia, bisa menjalin hubungan dengan dia, itu senang banget. Begitu ada orang masuk, aduh terganggu aku. Tuhan aku kok sih Tuhan, ngomong begitu Tuhan, aku tak ngomong be orang sih ya. Rasanya tuh enggak senang gitu loh. Anda bisa bayangkan tuh kalau sekualitas raja yang sebentar lagi jadi raja itu kan prosesnya banyak. Lah kenapa mimpin Israel kok diproses kayak begini? Saya juga sampai heran kok kuat gitu loh. Kira-kira 400 orang trouble semua saudara. Ya kenapa setelah diusir dari Gad, Daud melarikan diri ke Gua Adulam? Sebelum Daud melayani dan memimpin seluruh bangsa Israel. Perhatikan, Tuhan mengajar Daud untuk melayani dan memimpin kelompok kecil terlebih dahulu.
kelompok kecil 400 orang, saudara. Ini kalau enggak ada saudara-saudara dan keluarganya, amsyong. Semua orang menumpahkan sampahnya ke dia. Dia numpahkan sampah ke siapa coba? Ini kalau enggak punya keluarga yang super tim, enggak punya saudara yang super tim, enggak bisa bayangkan. Saudara tahu Adulam dari bahasa Ibrani yang artinya tempat tertutup. Berada di lereng bukit terjal yang sulit dijangkau, sehingga sangat ideal sebagai tempat sembunyi bagi para buronan. Orang trouble di situ semua, saudara. Sekelompok orang yang berada di Gua Adulam adalah orang-orang yang latar belakangnya mirip dengan Daud. Sama-sama buronan maksudnya, dikejar-kejar. Sama-sama bersembunyi karena suatu hal. Intinya mayoritas adalah orang-orang yang punya masalah berat, teraniaya, orang-orang yang sakit hati karena mungkin diperlakukan tidak adil. Juga para kumpulan orang yang dikejar penagih hutang. Kalau di kantor Anda, di kampus Anda, di lingkungan organisasi Anda, sekeliling Anda itu ketemu orang error kayak begini, bahkan orang sing edan Pak loro jiwa, jangan-jangan Anda mau dijadikan seperti Daud yang juga katakan amin. Jadi udah stres, nek sebelah-sebelah Anda tuh padha ngene kabeh iki, santai saja ngomong kiri kanannya pantesan, nek sebelah-sebelahku iki kok rada ngene kabeh ya. Wah, iki berarti iki kira-kira Anda mau dikasih kepercayaan lebih lagi. Jangan sendirian, sampai rumah tuh Anda ceritakan kepada keluarga Anda. Ingat, Anda tuh bukan jadi superstarnya Tuhan, bukan. Anda kalau sudah diproses Tuhan untuk melalui yang kayak gitu ya, Anda tuh butuh super tim, saudara. Anda harus ceritakan kepada keluarga Anda dengan komunikasi yang lancar. Kalau enggak, waduh. Saudara, di saat Daud merasa sangat tertekan, Tuhan mempertemukan Daud juga kepada orang yang mengalami hal serupa. Ini yang saya itu sampai heran. Lah wong ini Daud itu stres. Kenapa tidak dikasih orang yang bisa, seorang ini enggak punya masalah. Saya bisa curhat, kalau perlu tidur tak keloni, tak ceritai masalahku. Aku ini sangat tertekan, aku harus ketemu sama orang yang tidak pernah tertekan. My idol, idola saya. Ternyata Daud merasa sangat tertekan tuh Tuhan mempertemukan Daud juga kepada orang yang mengalami hal serupa. Coba ngomong kiri kanannya, kalau sebelah-sebelahku wong koyok ngene kabeh tertekan, ojo-ojo aku yo gitu kan. Jangan-jangan Anda tuh ya jangan-jangan ya tertekan tapi enggak sadar gitu kan. Enggak loh Pak, ya puji Tuhan tuh saudara, berarti kan Anda paling waras di antara yang edan. Tapi itu proses loh saudara. Mereka mungkin sesama buronan yang mencari tempat bersembunyi. Tetapi Daud sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, perhatikan. Dia bersinar, katakan kiri kanannya, saya juga harus bersinar. Daud tuh bersinar dibandingkan kumpulan orang-orang pelarian ini, saudara. Daud punya banyak kesaksian untuk diceritakan kepada mereka. Loh, dewe tertekan malah kesaksian. Betapa luar biasa penyertaan Tuhan bagi dirinya. Hebat kan? Orang-orang stres ditagih utang, lari dari kehidupan. Itu para juara semua di sana. Juara lomba lari dari kenyataan, itu di sana semua ada. Bayangkan juara lomba lari dari kenyataan hidup loh saudara. Tapi Daud bukan malah, tak cerita nih, aku yang ada masalah. Wah, akhirnya malah cerita masalah satu dengan yang lain. Enggak, ternyata yang diomongkan Daud itu ya, betapa luar biasanya penyertaan Tuhan bagi dirinya. Betapa besar kuasa Tuhan memelihara hidupnya. Betapa dia tetap setia mengikuti Tuhan meski keadaan sangat sulit. Dan oleh karena kesetiaannya, karena Daud terus setia, saudara, Tuhan selalu meluputkan Daud dari bahaya dan memberkati dirinya. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda setia,
Walaupun di sini itu sumpek dan pengen ngomong cari orang yang bisa mendengarkan sumpek Anda. Saya beritahu itu cuma keluarga dan saudara Anda. Di luar itu Anda harus memberitahukan tentang penyertaan Tuhan dalam diri Anda. Besarnya kuasa Tuhan. Itu kenapa saya ngomong, kenapa saya paham sekarang. Kenapa keluarga itu dibuat harus kokoh. Karena saat Anda ketemu keluarga Anda itulah Anda akan sadar tidak ada pemimpin yang tidak rentan. Enggak ada pemimpin yang perfect, superior. Wow. Jadi gembala yang superior. Wow. Saudara, Yesus Kristus itu punya 70 murid. Yang lebih dekat dengan dia cuma 12. Anda tahu dari 12 yang paling dekat berapa? Cuma 3. Kalau Anda tahu sumpahnya Yesus, ketakutannya Yesus dalam mengalami sehari-hari, Anda tanya jangan sama yang 70, Anda tanya jangan sama yang 12, Anda tanya sama yang 3, saudara. Gak ada pemimpin yang superior. Gak ada pemimpin yang kebal dari masalah. Kalau pemimpin itu berusaha kuat di depan banyak orang, itu karena dia menjaga kredibilitas. Bukan kredibilitas dirinya, kredibilitas Tuhan, saudara. Yang juga katakan amin. Butuh keluarga loh, saudara. Butuh saudara loh. Saya percaya di Gua Adulam tersebut Daud melakukan pembimbingan pada buronan lainnya. Hebat kan? Dia ada masalah, dia mengadakan pembimbingan kepada buronan lainnya. Ini yang saya tangkap sebagai proses pelayanan Daud. Para buronan melihat aura seorang yang disertai Tuhan dalam diri Daud. Padahal dalamnya ya rentan. Tapi yang tahu rentan itu hanya saudara dan keluarganya. Yang orang lain lihat tuh orang yang disertai Tuhan dalam diri Daud. Ada karakter-karakter rohani Daud. Itulah kenapa kalau Anda berkata gereja tidak sempurna, tidak dipercaya, saya sangat setuju. Pendeta nggak bisa dipercaya, saya sangat setuju. Karena nggak ada gereja dan pendeta yang bisa dipercaya. Suami saya nggak bisa dipercaya, istri saya nggak bisa dipercaya, anak saya nggak bisa dipercaya, saya sangat setuju. Tapi Anda harus setuju dengan saya, Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dipercaya, yang juga katakan amin. Gak ada yang hebat. Apa yang hebat? Gak ada. Semua orang itu rentan. Tapi kalau dia bersama dengan Tuhan, yang dia sampaikan pada orang banyak, itu hanya yang dari Tuhan, saudara. Kalau Anda sampaikan kerentanan Anda kepada orang lain terus, Anda menabur kerentanan, maka bukan solusi yang Anda dapatkan. Ucapkan firman Tuhan, Anda tabur firman Tuhan, maka Anda akan mengelola sesuatu yang Anda taburkan yang belum Anda terima. Kalau Anda taburkan firman Tuhan, Anda taburkan penyertaan Tuhan, Anda saksikan betapa besar kuasa Tuhan, maka Anda akan menuai solusinya, saudara. Yang juga katakan amin. Anda masih berkata keluarga kokoh gak penting? Silahkan. Di tengah kumpulan orang-orang yang punya latar belakang yang suram, Daud membawa cahaya dan menjadi teladan bagi mereka. Yang juga katakan amin. Saya percaya Gua Adulam tanpa Daud, sekumpulan orang-orang sakit hati tanpa masa depan, saudara. Itulah kenapa kemarin saya cerita 2 kali kebaktian. Kita buka di Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17. Dikatakan apa? Tetapi hikmat yang dari atas. Ingat, saya 2 minggu ini mengingatkan Anda. Kalau Anda hidup di dunia itu Anda akan mendapatkan hikmat untuk mendapat. Bukan cuma mikirin uang atau berkat, mendapatkan hikmat untuk Anda mengelola keluarga Anda, memperkokoh keluarga Anda,
mengelola, memperkokoh, memimpin tim Anda, memimpin pelayanan Anda, memimpin kantor Anda, memimpin staf Anda, apapun. Tapi pastikan Anda dapat hikmat dari Tuhan, bukan dari diri Anda sendiri, ataupun dari setan, saudara. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya, sesuatu yang dari Tuhan itu bisa dilihat dari selanjutnya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Itulah kredibilitas yang dari Tuhan. Di luar kekebalan Anda, kalau Anda di suatu diplomatis, Anda utusan diploma gitu kan, Anda punya kekebalan diplomatik. Di luar kekebalan diplomatik, di luar immunity. Aku nek ngomong kebal loh, aku salah dianggap benar gitu kan. Kalau saya salah, lihat peraturan pertama, saya selalu benar. Orang-orang yang dapat hikmat dari Tuhan, dikatakan, saya ulangi lagi buat Anda supaya Anda paham, tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik, saudara. Itulah kenapa ketika Yesus terangkat ke surga, ketika Bapa memberikan Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya, hal itu menjadi jaminan untuk kita. Jaminan untuk kita bisa menjadi hidup seperti Kristus hidup sesuai arahan Roh Kudus yang juga katakan amin. GPI Lamtera mengadakan doa puasa 10 hari, pemenuhan Roh Kudus. Anda ikuti saja grup WA GPI Lamtera, Anda akan mendapatkan link Zoom-nya selama 10 hari berturut-turut. Mulai tanggal berapa puasa kita? Lupa saya. 27 Mei sampai 5 Juni. Oke. Jangan kepahitan yang dibesar-besarin, saudara. Orang yang hidup dalam kepahitan, aku kepahitan sama istri saya, Pak. Begitu saya tidak punya apa-apa, saya tinggal lari sama orang lain, Pak. Lah terus kenapa? Ya sudah toh. Memangnya ada jaminan orang yang lari sama orang lain yang katanya berduit itu pasti membuat dia kekal selamanya dengan duit orang lain gitu. Anda bangkit, saudara. Berapa kali orang meremehkan orang lain dalam hidup saya lihat orang meremehkan orang lain, yang dia remehkan itu malah eksis, yang meremehkan malah ambles, saudara. Tapi perhatikan, orang yang hidup dalam kepahitan terhadap orang lain, itu seperti orang yang minum racun kepada dirinya dan berharap orang lain yang mati. Ya raiso toh, saudara. Anda kepahitan, Anda minum racun, yang mati itu Anda, bukan orang lain. Jangan berharap kalau Anda kepahitan, Anda minum racun, kepahitan itu diminum, terus yang mati orang lain, tidak bisa. Kenapa? Misalnya, gak usah kepahitan sama keluarga, ampuni aja. Dia nggak mau mengampuni saya, Pak. Ya sudah toh, kayak batu yang keras ditetesi. Tes, lama-lama lubang. Saya datang jauh cerai, Pak. Ya siapa tahu bisa menikah kembali, saya juga nggak tahu kan. Dia sudah punya yang lain, ya sudah nggak usah, saudara. Anda berhubungan dengan anak Anda aja. Fokus sama anak Anda, jangan sampai kayak Anda kan gitu. Itulah kenapa saya ingatkan lagi, kedekatan Anda dengan Tuhan itu akan membuat Anda melihat kebesaran Tuhan setiap hari, yang juga katakan amin. Setiap hari loh, saudara. Dan ujian terberat seorang yang ada dalam keluarga, ujian terberatnya. Yang paling berat siapa, Pak? Suami, Pak? Iya, sebetulnya semua berat sih. Tapi salah satu ujian terberat dalam hidup Anda, dalam keluarga, dan semua godaannya di luar dunia ini,
di dalam dunia ini, yang paling berat adalah Anda berat untuk tegas kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak tegas pada diri Anda sendiri, Anda akan diombang-ambingkan zaman. Itulah kenapa saran saya, bangunlah keluarga yang kokoh. Semua orang punya kesalahan. Saya juga punya kesalahan sama istri saya, sama anak saya. Dan mereka juga berpikir yang sama sehingga kita gandengan. Kalau ada saudara-saudara saya di dalam pelayanan yang melakukan yang sama, saya akan menganggap mereka saudara. Kayak kakak saya, kayak mama saya, kayak bapak saya, kayak adik saya akan ngomong. Karena bagi saya semua itu bisa dibicarakan dengan baik-baik dan cari solusinya. Rugi sekali jika Anda itu ada masalah kepahitan dengan perkataan orangnya. Padahal orang yang melukai Anda lupa tadi ngomong apa, gitu loh. Buat apa? Aku ki mau ngomong apa toh? Loh, ya toh tenan toh. Lah kok kowe kok kepahitan, lah aku ki lali ngomong apa malahan. Kadang orang tuh kan mulutnya tuh kan kayak ember. Asal ngoceh. Enggak tahu kalau tata bahasanya itu menyakiti orang lain. Enggak tahu kalau itu fitnah. Enggak tahu kalau itu diomongkan kepada suaminya atau istrinya, iso cerai. Tapi mulutnya itu kayak racun, saudara. Bahaya. Itulah kenapa kalau ada dapat omongan kayak gitu, saran saya hindari pertengkaran lah, hindari kemarahan yang enggak perlu juga. Kenapa? Kemarahan tuh menimbulkan pertengkaran tuh pasti. Karena Anda marah, Anda akan bertengkar. Nadanya ngangkat soalnya, dipikir nantang. Pertengkaran selalu membawa situasi enggak nyaman. Kalau situasi enggak nyaman, hubungan Anda jadi enggak enak sama saudara seiman, ya mendingan enggak usah marah, biar hidup kita nyaman, saudara. Yang setuju katakan amin. Untuk itulah saya masih mengingatkan hubungan akan menentukan kualitas Anda sebagai sebuah keluarga. Orang bisa punya banyak aset, banyak jabatan, ngerangkep-rangkep jabatannya, banyak harta. Namun jika orang itu enggak punya hubungan yang baik dengan keluarganya, perhatikan, pasti tidak akan bahagia. Kalau enggak percaya coba. Anda punya harta yang banyak, jabatan yang banyak, keluargamu enggak peduli sama kamu. Karena Anda enggak pernah peduli sama dia. Anakmu sudah jadi narkotikan, istrimu sudah jadi wedan gitu. Anda lihat, berapa lama Anda bisa hidup kayak gitu. Karena bagaimana hubungan Anda dengan keluarga, dalam keluarga, itu menentukan hubungan Anda dengan saudara lain di luar Anda, di luar keluarga inti, di luar masyarakat, di masyarakat luar, di saudara seiman, dan sebagainya, saudara. Itulah kenapa ciri-ciri keluarga yang kokoh yang pertama masih ingat apa, saudara? Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama anggota keluarga. Setelah Anda belajar mengasihi sama anggota keluarga, Anda akhirnya tahu ada bahasa kasih itu macam-macam. Masih ingat? Bahasa kasih keluarga kita itu macam-macam. Punya anak berapapun, ya tetap masing-masing berbeda, saudara. Saya tuh masih bisa membedakan loh. Kalau anak saya Brandon itu punya bahasa kasih ke saya itu satu hari bisa beda-beda, saudara. Kenapa? Kamar kami berbeda. Tapi setelah sekian jam masuk ke kamar saya cuma ngomong apa? Papa, peluk saya. Kenapa sayang? Aku capek habis belajar, pengen peluk papa. Udah kira-kira 5 menit. Aku belajar lagi ya? Oh iya belajar lagi, sip, belajar lagi. Cuman itu aja. Papa nanti pulang jam berapa? Jangan lama-lama. Nanti acaranya apa? Wih, detail. Kalau Valen, oh cool. Nggak ketemu sama kami, diam aja. Begitu saya telepon adiknya Melvin. Epi nanti kesini ya? Oh iya. Tuh Valennya tuh nyari Koko Brandon katanya.
Begitu ketemu, pelukan sama Koko Brandon. Kalau Melvin beda. Papa Lyong nanti kalau di rumah, kalau main sama Epin, nanti tak kasih diamond ya katanya. Hah, diamond apa Pin? Itu loh, kita kan main kan, namanya mainan apa gitu kan, Free Fire itu. Epin punya diamond banyak, nanti tak kasih ke Papa Lyong ya, 100 diamond. Wow, anak kecil saudara, kelas 1 SD, kalau ketemu saya, nanti tak transfer diamondnya. Padahal saya ini orang mudeng, ditransfer diamondnya buat apa, aku kira mudeng kok. Ya tapi itu bahasa kasih, anak kecil aja tahu bahasa kasih kepada orang tuanya, saudara. Anda harus paham tentang bahasa kasih. Ada waktu berkualitas yang Anda berikan, kadang memberikan hadiah, tindakan melayani, sentuhan fisik, dan lain sebagainya. Masih ingat? Yang ketiga apa saudara? Memiliki komunikasi yang baik. Message-nya sama, pesannya sama. Lah kenapa sih kok nadanya mesti kok teriak-teriak gitu kan? Terus kenapa aturlah waktu yang enak. Kalau lagi capek ora usah ngomong, istirahat. Kalau ngomong isinya gegeran. Kalau capek ngomong aku capek yang tak istirahat dulu ya. Ngomong sama anaknya, papa lagi capek sayang. Papa tak istirahat 4 jam dulu untuk menutup mata nanti kita ngomong-ngomong ya. Karena apa? Anak ngomong sama Anda pulang kerja, Anda lagi penat, ngomong setengah jam pun masuk aja enggak. Ngomong apa wong gitu. Capek soalnya. Lebih baik Anda ngomong apa tak istirahat setengah jam aja. Tak nutup mata sebentar, mandi, nanti kita ngomong ya sayang. Itu enak. Saya tuh masih ingat sampai SMP kelas 2. Mau naik kelas 3. Saya mau ke Bandung waktu itu. Waktu pas mau berangkat, Brandon tuh enggak apa-apa. Papa pulang kapan tuh? Ya sebetulnya kalau kamu tesnya bisa online ya tak aja ke Bandung. Papa nanti pulang hari Sabtu pagi, nanti kamu tak jemput ke Bandung. Ya wis, berarti kan kamu cuma enggak ada apa-apa kan cuma hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lama ya Pak ya? Ustalah, tenang saja. Nanti Sabtu tak jemput, kita pergi ke Bandung sama-sama. Benar ya? Ya, kuat wajahnya. Saya sampai ke stasiun, naik kereta, saya video call. Kemudian baru apa? Kenapa Brand? Lah Bapak tinggal aku. SMP kelas 2 saudara. Anda harus paham, anak Anda itu butuh Anda. Kalau Brandon bisa gitu sama saya, Tuhan Anda dan Tuhan saya menginginkan Anda membangun hubungan dengan Dia, saudara. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, kalau orang sudah punya komunikasi yang baik, perhatikan yang keempat. Masih ingat yang lalu kita sudah bahas, menghormati satu sama lain. Roma 12 ayat 10 dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita menghormati orang tua, mertua kita, pasangan hidup kita, menghormati anak-anak. Latihan saudara, berlatih. Maka Anda bisa menghormati orang lain di luar keluarga Anda. Anda masih ingat saya ajari anak saya dari kecil loh. Anti, uncle datang, ayo ngomong. Halo uncle, halo anti, halo om, halo tante, halo susu, halo ai. Hormati orang lain. Maka di luar Anda nantinya anak Anda kalau gak ada Anda, dia akan terbiasa menghormati orang lain. Tidak menghina orang. Yang kelima masih ingat? Ciri keluarga yang kokoh yang kelima apa? Menjaga dan memegang dan menjaga komitmen, saudara. Itulah kenapa kalau Anda masih ingat saat pertama kali membangun sebuah keluarga baru,
masing-masing Anda, masing-masing kita sebagai individu itu harus punya niat untuk membentuk, katakan sama saya, membentuk, mempertahankan, dan memelihara pernikahan. Itulah komitmen. Apapun yang terjadi, kita harus bentuk, pertahankan, dan pelihara. Ini namanya komitmen, saudara. Sudah dibentuk, jangan dirusak. Dipertahankan, bentukannya itu dipertahankan. Dan terus dipelihara. Dipelihara itu dikelola, saudara. Ingat, keluarga Anda kokoh ataupun tidak kokoh, tetap tidak lepas dari berbagai kesulitan. Tetap ada kesulitan, ada perbedaan pendapat, ada cobaan, ada kesusahan seperti keluarga lain yang tidak kokoh juga. Walaupun Anda membangunnya dengan kokoh, tetap ada yang kayak gitu. Ngalami kekhawatiran juga, ngalami kehilangan pekerjaan, ngalami nggak dapat kerjaan baru, ngalami nganggur, ngalami kadang-kadang berbantah-bantahan, tapi beradu mulut. Tapi Anda harus ingat apa yang membuat mereka berbeda dengan keluarga yang kokoh. Karena mereka memahami bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjalanan dan perjanjian, covenant. Dijalani dan ingat itu perjanjian, covenant. Iblis itu selalu berusaha untuk memecah belah dan menghancurkan keluarga. Karena kita sudah belajar, Anda bisa ikuti SPY, saya pengikut Kristus, Anda mengalami Kristus di sana tanggal 9 Juli. Kita akan cerita banyak hal, kita akan buka di sana. Yang keenam, ciri-ciri keluarga yang kokoh. Yang keenam apa, saudara? Memuridkan anak-anak di dalam keluarga. Saudara, Anda lihat yang kita alami, sesulit apapun cobaan yang kita hadapi. Perhatikan seorang bapak, Tuhan itu bagaimana? Sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, Tuhan selalu punya jalan keluar yang mudah bagi kita. Yang juga katakan amin. Kenapa bisa mudah? Karena Tuhan memuridkan anak-anaknya. Karena anak-anak itu enggak selamanya anak-anak terus soalnya. Loh kok bisa, Pak? Anak Anda lulus TK. Pakai sepatu masih dipakein. Rambut dipitain yang wanita. Cantik-cantik bentuknya, kepangannya. Yang pria masih disisirin, pakein gel. Kadang ya, cantik ya. Naik SD kelas 1. Sampai kelas 6. Anda masih makin sepatu? Mungkin sepatu enggak, Pak, tapi dipitakan masih, Pak. Yus, oke lah. SMP kelas 3. Mau naik SMA. SMA naik kuliah. Anda petain rambutnya satu-satu tiap hari? Enggak kan? Anda ajari cara minta rambut kan? Bayangkan kalau anaknya ngomong, "Papa, Mama, temani aku mau naik kuliah kayak ngono." Waduh. Anda paham maksud saya? Orang kalau punya hubungan dengan Tuhan, itu dia kan diajari. Makanya cari Tuhan, jangan cuma cari berkat. Anda nggak akan dewasa. Bangun hubungan dengan Tuhan. Anda kan selalu punya jalan keluar yang mudah bagi kita. Sesulit apapun cobaan yang kita hadapi. Karena Tuhan akan mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya kalau Anda nggak bangun hubungan, diajari apa yang mau diajari, saudara? Sama dengan kita memuridkan anak-anak dalam keluarga.
Di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bagaimana Anda bisa mendengarkan perintah Tuhan kalau berhubungan saja tidak? Kalau doa, Tuhan berkati makananku hari ini, aku hari ini butuh buat bayar ini, aku butuh hari ini buat amin. Lah kapan bisa ngasih perintah? Wong kita ngoceh terus. Dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bayangkan, saat Anda ketemu anak Anda duduk, diajak ngomong, dibicarakan, dibuka banyak hal tentang kehidupan. Dalam perjalanan mobil, di pesawat, di bandara, di mana-mana, di bis sekalipun, di travel, di rumah Anda, di mana-mana. Bahkan mau tidur berbaring sampai engkau bangun loh, ngomong terus. Anda bisa paham sekarang kenapa saya berulang kali mengumumkan bahwa yang penting itu bukan apa sih tidak boleh itu Tuhan, sing tidak boleh itu apa toh, yang boleh itu apa toh. Bukan, yang penting itu hubungan, saudara. Makanya kan Anda bisa melihat gak ada orang yang superstar. Gak ada. Karena butuh super tim yang ngomongin orang itu. Karena namanya manusia itu kan rentan, saudara. Tidak ada yang punya imunitas tinggi, hebat segala-galanya. Ora ono, gak ada. Itu dikatakan apa? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Belum masuk rumah masih gerbang loh sudah dituliskan. Bangun hubungan. Ngomong kiri kanannya, bangun hubungan, saudara. Saudara, rencana dan tujuan Allah atas keluarga Kristen, keluarga pengikut Kristus itu sangat mulia. Rugi kalau Anda enggak menuju ke sana, Anda rugi besar. Agar setiap keluarga itu bukan hanya punya keturunan ilahi, bukan cuma anak, saudara. Tapi diberkati, katakan sama-sama dengan saya, diberkati dan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi kota, bagi bangsa. Yang ujung katakan amin. Kenapa Daud disukai di Israel, di bangsanya? Ya karena dia jadi berkat, saudara. Ini lagi banyak-banyaknya bagi-bagi bantuan buat gereja-gereja. Mau pemilu, saudara. Lagi heboh. Itu kan dulunya kan tidak suka sama orang Kristen. Sekarang kok ngasih-ngasih sama orang Kristen. Ya itu namanya punya prinsip berbagi-bagi itu, saudara. Nah, Anda yang jadi orang Kristen mau berbagi-bagi enggak? Itulah kenapa agar keluarga Kristen itu menjadi berkat buat orang lain, dapat memenuhi panggilan dan rencana Allah. Maka pemuritan itu terjadi, harus terjadi dan dilakukan dalam keluarga Anda dan saya. Yang ujung katakan amin. Berikut ini ada beberapa hikmat dan panduan yang kita bisa pelajari dalam Alkitab tentang pemuritan dalam keluarga kita, saudara. Apa Pak?
hikmat dan panduan yang bisa kita pelajari dalam Alkitab. Yang pertama, seorang ayah, seorang suami sebagai kepala keluarga, perhatikan, harus berfungsi sebagai sumber. Halo ayah, katakan kiri kanannya. Nak, sayang, ayah ini sebagai kepala keluarga ngomong harus berfungsi sebagai sumber untuk memuridkan anak-anaknya. Ayah harus mengajarkan kebenaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Alkitab. Ayah harus mengajarkan kebenaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam firman Tuhan. Dan hal itu berlanjut terus, perhatikan, dari generasi ke generasi berikutnya. Sak cucu cicit kalau Anda masih hidup, ya terus diomongin tentang kebenaran firman Tuhan. Dari generasi ke generasi. Itulah kenapa umur Anda harus panjang. Ngomong kiri kanannya, umur papa ini harus panjang. Nanti anakmu ketemu sama papa, tak ajari tentang kebenaran firman Tuhan. Yang juga katakan amin. Amsal 4 ayat 1 sampai 4, Amsal 6 ayat 20 sampai 22. Yang kedua, hikmat dan panduan yang bisa kita pelajari dalam Alkitab tentang pemuritan dalam keluarga. Yang kedua, seorang istri, seorang ibu sebagai penolong dan teman pewaris. Katakan yang ibu-ibu, saya sebagai penolong dan teman pewaris dari kasih karunia suami. Anda bisa baca di rumah 1 Petrus 3 ayat 7, saudara. Sebagai penolong dan teman pewaris dari kasih karunia suami, maka seorang ibu, istri harus membantu suami untuk memuridkan anak-anaknya. Artinya waktu enggak ketemu suaminya, ibunya ya baca Alkitab rek. Tadi papa ngomong apa toh? Ngomongin tentang Daud. Daud ki panganan apa toh? Waduh ya rak nyamdak toh Bapak Ibu. Makanya baca Alkitab, Bu. Itulah kenapa Alkitab itu menegaskan bahwa pernikahan itu harus dilakukan antara, maaf loh ya saudara, maaf loh ya yang sudah terlanjur gak seiman ya bagaimana lagi kan. Antara pasangan yang seiman karena suami istri Kristen nantinya harus berperan bersama dalam memuridkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Anda bisa baca di 2 Korintus 6 ayat 4, Anda bisa baca di Kejadian 2 ayat 20. Yang ketiga, beberapa hikmat dan panduan yang kita bisa pelajari dari Alkitab tentang pemuritan dalam keluarga Kristen. Yang ketiga, orang tua. Siapa Pak orang tua? Ya ayah dan ibu. Ayah dan ibu harus memuridkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap hati, saudara. Jangan lupa di Ulangan 6 ayat 4-5. Orang tua harus memuridkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan. Itu kan sudah dibangun ciri-ciri keluarga yang kokoh waktu anaknya belum menikah. Karena sejak kecil diajari mengasihi Tuhan, saudara. Yang keempat, hikmat dan panduan yang kita bisa pelajari dalam Alkitab tentang pemuritan dalam keluarga Kristen. Orang tua, yaitu ayah dan ibu, harus memuridkan anak-anaknya dengan disiplin. Katakan ngomong kiri kanannya. Disiplin dan konsisten. Konsisten itu berulang-ulang. Keluaran 6 ayat 6-7. Wis tak omongke zaman umur 2 tahun Pak, lagi melet-melet. Kamu tuh ya harus begini. Wong bayi. Wis pernah tak omongi Pak. Ya saiki aku repot toh, ya ora pernah meneh toh Pak. Lah bayi itu mana ada yang ingat toh saudara?
Satu masing atau istri saya itu waktu bayi berada di dalam perut tuh, kami dikasih hamba Tuhan. Karena kita itu kan dinubuatin akan banyak berdampak buat keluarga-keluarga. Kami dikasih panduan doa buat anak dalam perut. Menari, disertakan lagu-lagu rohani, didoakan seperti hamba Tuhan tadi ngasih doanya. Orang yang konseling pernikahan tuh sama istri saya dikasih itu doanya tuh. Sampai lahir. Ajaib. Enggak pernah ngompol, Brandon itu. Enggak pernah beli susu kaleng. Wih, ngirit saya. ASI enggak cuma 2 tahun, 3 tahun. Susu kaleng itu sedikit banget karena istri saya pas keluar kota terpaksa pakai susu kaleng sekali. Itu pun enggak banyak, maunya sama mamanya. Enggak pernah macam-macam. Sampai sekarang membaca kitabnya sama dengan saya banyaknya. Oh, luar biasa kan? Oh, kata punya jadwal baca kitab tuh kalau sudah baca tak kasih tanda satu keluarga. Sama bacanya sama. Disiplin Pak, Bu, konsisten. Kita harus membangun anak kita sebelum dia berkeluarga itu mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kelima. Yang terakhir. Hikmat dan panduan yang bisa kita pelajari dalam Alkitab tentang pemuritan dalam keluarga Kristen. Yang kelima. Orang tua harus memuridkan anak-anaknya kapanpun dan dimanapun. Anak saya ketularan marah enggak? Oh ya pasti, saya koleris kuat, istri saya koleris kuat kok. Anak saya, ya sama, sebenarnya sama, ngamuannya tuh sama. Sama, sebenarnya sama. Mboke kaya apa, bapake kaya apa, anaknya kaya ngono, mungkin ora toh saudara. Waktu kecil kalau saya meeting teriak-teriak, sampai orang kantor saya sungkan. Mama di mana? Bengok-bengok pas meeting itu jam 3 subuh. Ya memang bapak mboke kaya ngono. Nadane iki volumenya full terus, ndak pernah ndau. Saya kalau ngomong kan nadanya full terus. Anda jangan heran sekarang bisa rendah naik. Dulu full terus. Orang gegernya kayak wong geger, Saudara. Istri saya sama, mbok dipikir enggak sama. Kita tuh pasukan luar biasa. Tembok retak kabeh mungkin kayak di rumah itu. Keterian. Bertengkar? Enggak. Biasa aja. Keturunan enggak tahu sebelah mana ya jelas. Tapi ya, anak saya tuh saya ingatkan gitu loh. Mama saya juga, istri saya juga mengingatkan loh. Memuridkan anak tuh kapanpun dan dimanapun. Saat santai, saat di jalan, di mobil, di pesawat, rekreasi, tak jak ngomong. Kamu nih orang yang keras tuh karena keturunan papa mama lo, Bren. Papa mama aja berubah. Dulu ngerokok, gak ngerokok. Kamu marah-marah sama papa waktu papa ngerokok. Sekarang papa gak pernah ngerokok. Kamu harus berubah, jangan suka teriak-teriak. Gue temenmu salah, bu antemi. Papa dipanggil ke sekolahan. Ya memang kamu jagoan karate, wong tak lesi karate. Tapi bukan untuk mengukili orang. Terus diingatkan terus. Saya ngomong apa? Alkitab bilang orang sabar itu lebih dari pahlawan sayang. Saya ingatkan terus. Ya berarti kan lebih dari pahlawan itu maksudnya gimana? Anak saya tanya. Karena kalau cuman jadi pahlawan itu menangnya atas musuh. Musuhnya mati, ketembak, ketendang, KO. Itu pahlawan tuh cuman menang atas musuh. Nah kalau lebih dari pahlawan itu gimana? Kalau orang sabar itu menangnya lebih dari pahlawan. Kenapa? Enggak jadi punya musuh, dia menang atas dirinya sendiri. Lebih dari pahlawan. Oh gitu ya? Iya. Ya, tapi kalau aku dipukul ya ditangkis toh. Kalau aku ya dibuang saja, enggak usah dipukul balik. Kan kamu tahu caranya toh, enggak usah dipukul balik, yang penting dibuang saja. Aku enggak mau ngelawan kamu, ya. Ngapain musuhan sama kamu? Kenapa toh kok marah-marah? Loh kan enak. Musuhnya dimenangkan, enggak jadi musuhan, kita juga menang atas diri kita sendiri. Lebih dari pahlawan. Dan itu tak omongin bukan cuma sekali, saudara.
Sering sekali. Itulah kenapa saat kita berbaring sebelum tidur, bangun tidur, doa sama-sama. Ngajak, orang tua harus mengajak anak-anaknya untuk yang benar sesuai Alkitab itu bagaimana. Dibukakan ayatnya, membaca dan merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Diingatkan untuk berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Keluaran 6 ayat 6-7. Yang setuju katakan amin. Siapa di tempat ini, bagi Anda yang ibadah online, mau punya komitmen mengajarkan anaknya, angkat tangan. Saya tim profetik maju ke depan. Saya punya ayat untuk nutup Anda. Ingat baik-baik ayat ini. Kita buka di Yosua 24 ayat 15 bagian C. Yosua 24 ayat 15 bagian C dikatakan apa? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi buat Anda. Yosua 24 ayat 15 bagian C dikatakan apa? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ingat, keluarga yang kokoh itu super tim buat kita. Yang Gujo katakan apa? Super tim itu akan memahami kerentanan diri Anda dan saya. Karena dalam keluarga itu enggak ada superioritas. Kerentanan itu pasti ada. Dan yang bisa memahami hanya super tim. Dan ingat baik-baik. Sampai kapanpun Anda dan saya tidak akan pernah kebal dengan godaan iblis, dengan jebakan dunia, dengan perangkap keduniawian, dengan masalah. Enggak akan kebal. Percayalah. Tapi setiap Anda mau masuk dan terperosok. Kalau Anda punya keluarga yang kokoh, keluarga itu akan memegang tangan Anda. Jangan ke sana, Pak. Jangan ke sana, Ma. Jangan ke sana, anakku. Amin, saudara. Satu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia akan paham
apa yang jadi tingkah lakunya itu menyukakan hati bapaknya atau mendukakan hati bapaknya. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia akan paham kenapa mengikut Tuhan itu harus dan sangat penting daripada dia harus memilih untuk terus mengikuti dunia arahkan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia akan paham mana yang terbaik buat anak-anaknya. Saudara, terkadang yang baik buat kita sebagai orang tua itu belum tentu terbaik buat anak kita. Pada saat anak kita punya karepe dhewe, saat kita diajak ngomong dan kita ajak ngomong anak kita memberikan sebuah argumentasi dan Anda dapat hikmat sama Tuhan, biarkan anakmu lebih cocok ke area yang itu dibandingkan keinginanmu. Kalau Anda orang tua dewasa, Anda akan mengalah pasti. Intinya orang dewasa akan paham bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hikmat itu semua terbaik buat anak-anaknya. Anak Anda juga anaknya. Anda juga anaknya. Jadilah dewasa, saudara. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami akhiri ibadah ini. Kalau sebentar kami memberikan persembahan, tutup pukul dengan darah Yesus. Kami tahu kami hidup karena ketaatan. Kami hidup karena hubungan, karena fellowship Tuhan. Kau dewasakan kami, Kau buat kami, Kau ajari kami mempunyai keluarga yang kokoh di dalam Engkau. Biarlah kami mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, nasar kami, buah sulung kami. Apapun Tuhan, sucikan dan kuduskan. Biarlah hati ini taat saja. Mari kita aminkan doa berkat ini dengan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah orang tua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Amin. Kemanapun saudara pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah umur panjang, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran, berkat semua Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tunduk dan taat kepadanya. Amin. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Kami mintakan berkat yang dari surgawi untuk kita semuanya sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Dan kita semua yang mau dibuat punya keluarga yang kokoh, yang mau dibentuk Tuhan, yang mau didewasakan Tuhan. Kita yang mau kita katakan amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all. Haleluya. Kita percaya kita menjadi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Dan kita memberikan pujian syukur hanya buat Tuhan saja. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.